Halo guys, jumpa lagi di MBN's Movie. Bagaimana pendapat kalian bila ada seseorang yang bisa menghentikan waktu sesuka hatinya cuman dengan pikirannya aja? Penasaran bukan? Yap, pada film kali ini kita akan membahas alur cerita tentang film yang berjudul Cashback. Film ini disutradarai oleh Shane Alice yang dirilis tahun 2006 lalu. Oke, siapkan rokok, kopi, popcorn, serta headset kalian. Dan yuk kita langsung mulai ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Bin Wellis. Dia bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Suzy. Karena Bin memutuskan hubungan mereka dengan alasan Bin tidak mampu membahagiakan Suzy. 1 minggu pun berlalu pasca putus dengan Bin itu. Suzy pun sudah memiliki kekasih baru bernama Steve Janken. Melihat itu, Bin merasa menyesal dan patah hati melihat Suzy bersama orang lain. Dan dalam keadaan yang patah arang itu, temannya dari kecil yang bernama Sean selalu setia menghibur Bin. Sean menganjurkan Bin untuk segera mencari pasangan baru untuk melupakan Suzy. Malam harinya, Bin mencoba menghubungi Suzy untuk meminta maaf dan mengajaknya kembali. Namun Suzy menolak dengan alasan dirinya sudah bersama Steve. Bin pun lalu bertanya kepada Suzy apakah dia sudah tidur dengan Steve. Lalu Suzy pun mengiyakan pertanyaan Bin itu. Mengetahui itu, Bin pun tambah kecewa dengan Suzy. Dia merasa tercabik-cabik membayangkan Suzy tidur dengan Steve. Malam itu Bin gak bisa tidur, dia lalu mengambil foto kenangannya bersama Suzy dan mencoba membakarnya. Namun Bin tak sampai hati untuk melakukannya. Dari sejak malam itu, Bin tak pernah bisa tidur. Selama 24 jam full, dia selalu terjaga. Hari-hari Bin selalu dihantui bayangan Suzy hingga membuatnya mulai frustasi. 1 minggu kemudian, Bin terlihat sedang belanja di sebuah supermarket dan tanpa sengaja dia melihat poster lowongan shift malam di sana. Bin pun ingin menyembuhkan dirinya, lalu ia pun melamar di supermarket itu. Tanpa diduga, sang manajer sangat menyukai Bin dan langsung menerimanya untuk bekerja di sana. Ketika Bin sudah bekerja di supermarket itu, dia pun mempunyai 4 rekan kerja yang bernama Sharon Pinte, sebagai kasirnya Barry Brickman, Matt Stephen, dan Brian. Nah, tepat di hari itu, Bin sudah 2 minggu nggak tidur. Entah apa yang terjadi pada dirinya, tapi ketika si Bin ini sedang melamun, pergerakan waktu di sekitarnya terus-menerus melambat dan melambat sampai waktu pun terhenti. Semua orang berhenti dan hanya Bin yang bisa bergerak. Bin pun yang seorang seniman, dia sangat mengagumi tubuh wanita. Jadi dia pun memanfaatkan waktu yang terhenti itu untuk melukis tubuh wanita di sekitarnya. Lalu setelah Bin selesai dengan keinginannya itu, lalu Bin pun membunyikan jari tangannya dan waktu pun berjalan kembali. Keesokan harinya Bin kembali bekerja seperti biasanya. Namun melihat Bin yang terus dijaili, Sharon hanya tersenyum kepadanya. Saat berada di ruang ganti, Bin berusaha mengajak ngobrol Sharon. Bin bertanya kenapa Sharon buru-buru ingin pulang. Lalu Sharon ngejawab dia bertukar shift minggu lalu, jadi dia masuk siang kali ini. Saat Sharon pergi, Bin kembali mencoba menghentikan waktu namun tidak berhasil nih guys. Dia hanya memperlambatnya saja sambil memperhatikan kepergian Sharon. Setelah kepergian Sharon itu, Bin pun melanjutkan pekerjaannya. Kali ini, Barry dan Matt kembali menjahili Bin. Matt berkata bahwa nanti malam dia akan pergi nonton bareng Sharon dan akan mengajaknya bercocok tanam. Mengetahui itu, Bin pun tampak sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang dicintainya adalah milik orang. Keesokan harinya di ruang ganti tempat kerjanya, saat Barry datang, Barry menanyakan kencannya dengan Sharon tadi malam. Matt mengatakan bahwa Sharon sangat menyukainya dan mereka bercocok tanam dengan lancar. Bin yang mendengarnya itu jadi tambah kecewa. Kemudian si manajer datang dan mengatakan akan ada pertandingan futsal dengan cabang lainnya. Di malam yang telah ditentukan, pertandingan pun dimulai. Saat Matt sedang menendang bola ke wajah si manajer, Bin pun menghentikan waktu lagi. Dan terlihat tim Bin kalah telak 26-0 nih teman-teman. Dia berjalan keluar untuk mengambil air minum dengan kemampuannya ini dan dia merasa aman dan tak tersentuh. Tiba-tiba Bin mendengar bunyi sesuatu, seharusnya tidak akan ada bunyi sesuatu karena waktu telah berhenti. Ternyata Bin sadar bahwa bukan cuma dia yang bisa menghentikan waktu, masih ada yang lainnya yang sama seperti dirinya. Lalu Bin pun kembali ke lapangan futsal dan kembali membunyikan jarinya. Seketika itu waktu pun berputar kembali. Akibat tendangan keras yang mengenai si manajer, akhirnya hidung si manajer pun patah. Lalu Matt bergegas mengantarkan manajernya itu ke rumah sakit. Matt pun menyuruh Bin untuk mengantarkan Sharon pulang. Nah, di perjalanan pulang, Bin mengajak Sharon mampir di sebuah kafe.
Di sana Bin memberanikan diri bertanya tentang bagaimana malamnya Sharon bersama Matt. Mendengar pertanyaan Bin itu, Sharon pun langsung membantahnya. Dia mengatakan mereka pergi hanya sebagai teman dan tidak lebih. Bin kembali bersemangat lagi karena mengetahui Sharon sekarang sedang jomblo. Nah, mereka lalu menceritakan masa lalu dan menceritakan keinginan masa depan mereka. Sampai saat Bin mengatakan bahwa dia ingin menjadi pelukis terkenal, Sharon yang menyukai sebuah lukisan pun menjadi kagum terhadap Bin. Dia selalu berharap memiliki pasangan hidup seorang pelukis, karena seorang pelukis memiliki keindahannya tersendiri dan sangat romantis. Nah, setelah obrolan yang panjang, Bin pun lalu melanjutkan mengantarkan Sharon pulang. Keesokan harinya, si manajer memanggil semua karyawannya termasuk Bin. Dia mengundang semua orang untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Setelah itu, Sharon mengajak Bin untuk berpasangan dengannya di acara ulang tahunnya manajer itu. Bin pun mengiyakan ajakan Sharon itu. Waktu pun berlalu dan tak berasa Bin 4 minggu tanpa tidur nih guys. Hari itu dia kembali menghentikan waktu dan mulai melukis Sharon. Dia terus mengulanginya sampai ratusan kali. Dan yang ia lukis saat itu hanya Sharon aja. Saat Sharon ingin pulang kerja, Sharon pun menyuruhnya menjemput Sharon besok malam dan berpergian secara berpasangan ke tempat ulang tahunnya manajernya itu. Dan sebelum pergi, Sharon pun mencium Bin. Saat itu juga Bin merasakan perubahan pada dirinya. Seketika itu dia merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Dan benar saja malam itu Bin benar-benar kembali bisa tidur dengan nyenyak. Nah, di tengah tidur yang nyenyak itu, Bin pun dikagetkan dengan telepon yang berdering dan ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengerjai Bin. Mereka mengaku sebagai Alikprot, pemilik galeri yang menyukai lukisan Bin dan meminta Bin untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam itu tibalah malam ulang tahun si manajer, lalu Bin menjemput Sharon. Nah, sebelum pergi ke pesta, Bin pun menceritakan pada Sharon bahwa ada salah satu galeri yang tertarik akan lukisannya itu. Sharon pun ikut senang dengan kabar itu. Tanpa diduga di tengah pesta, Suzy, mantannya si Bin pun juga hadir di sana nih guys. Ternyata kekasihnya si Suzy adalah saudara si manajernya itu. Pesta kembali berjalan dengan kegilaan si manajer dan saat itu Bin yang ingin buang air kecil mengantri di toilet, namun ia malah bertemu Suzy di sana. Anehnya, Suzy lalu menghampiri Bin lalu berkata bahwa ia menyesal dan ingin kembali bersama Bin. Di situ Bin terlihat bingung karena Bin telah bersama Sharon. Di sisi lain, Bin masih mempunyai perasaan dengan Suzy. Di tengah diamnya Bin itu, Suzy pun langsung menciumnya. Dan tanpa diduga, aksi Suzy itu dilihat oleh Sharon. Sharon yang melihat hal itu, dia sangat amat kecewa dan meninggalkan pesta. Bin yang menyadari hal itu, Bin pun lalu seketika menghentikan kembali waktu. Lalu Bin meninggalkan Suzy dan menghampiri Sharon. Di tengah waktu berhenti itu, Bin pun berpikir keras bagaimana cara untuk meyakinkan Sharon. Kemudian Bin pun teringat karya lukisannya yang akan dipajang di galeri milik Alikprot itu. Bin pun memutuskan akan memajang lukisan Sharon di galeri itu dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Nah, setelah solusi ditemukan, Bin pun kembali membiarkan waktu berjalan. Setelah pesta usai, Bin pun lalu mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Suzy. Namun Sharon yang sedang emosi lalu memarahi Bin. Dan karena Bin berasa tidak berhasil, lalu Bin pun pergi dengan perasaan yang kacau balau. Dan ketika dia berpisah dengan Sharon, tiba-tiba kutukannya kembali. Dia menjalani hari-hari tanpa tidur. Dan tibalah saatnya bertemu dengan pemilik galeri Alikprot. Setelah bertemu dengan Alikprot, Alex mengaku tidak pernah menelpon Bin sama sekali, juga tidak pernah membuat janji dengan Bin. Bin tersadar bahwa ada seseorang yang sedang mengerjainya. Tapi melihat Bin yang sedang kecewa itu, Alex pun meminta Bin untuk menunjukkan lukisannya itu. Dan ternyata Alex tertarik dengan lukisannya Bin itu. Lalu Alex ingin membuat janji yang sebenarnya untuk menampilkan lukisan Bin itu di galerinya. Bin pun teramat senang, lalu Bin pun mengundang Sharon untuk menghadiri surat undangan milik galeri itu. Di hari yang sudah ditentukan, ramai banget orang-orang yang sedang menikmati hasil karyanya si Bin itu. Bin pun hanya berdiri di tengah ruangan sambil menunggu kedatangan Sharon itu. Sharon kaget karena ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa tersenyum dengan bahagia. Lalu Sharon pun menghampiri Bin. Bin lalu berusaha menjelaskan tentang hubungannya dengan Suzy. Namun Sharon menghentikannya lalu berkata, apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya.
Lalu Bin bertanya, apakah kau percaya kepadaku? Dan kemudian Bin pun mencium Sharon dan seketika itu waktu pun berhenti. Lalu Bin mengajak Sharon keluar untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti itu. Dan mereka pun kini hidup bahagia bersama. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengenang masa lalu itu boleh saja. Kita boleh saja mengenang masa lalu dan banyak terpuruk di sana. Tapi jangan lupakan bahwa ada saatnya kita harus bangkit dan terus maju ke depan. Untuk kalian yang galau dengan masa lalu kalian bersama pasangan kalian pun harus terus bangkit dan mencari yang baru. Karena bagaimanapun juga waktu akan terus berjalan. Dan demikian teman-teman, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, serta tinggalkan komentar di bawah kalian ingin request film apa berikutnya yang akan dibahas. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di film-film Ben's Movie berikutnya. Bye-bye.